Oke Sobat Sela, lanjut Sobat lagi nih di Sela. segmen kedua masih bersama Ipit dan Vincent. oke, tadi kita udah tahu nih ada sudah terjadi cross disiplin ya Benar, Pit, benar. dalam diri Kak Vincent ini dari seniman terus sekarang masuk ke antropologi. Iya, iya. Mau jadi antropologis juga gitu Betul, kan. betul. Nah, tapi pengen berbalik nih sedikit Oke, dulu oke, ke Pit. belakang. Ceritain dong masa kecilnya tuh gimana sih Masa kecil sampai ya, Pit. terbentuk Kak Vincent yang sekarang Masa ini. kecil. Pasti itu ada dong. Kalau Iya, misalnya iya, kita iya, mau iya. narik Iya, lagi iya, nih iya. pasti ada Aha. dasarnya kan gitu. Sebenarnya kayaknya proses adaptasi sih yang ngaruh karena kan kayak tadi ngobrol ya, keluarga dari Ambon Iya. terus pindah ke Bandung. Kalau kita lihat secara etnik ya, orang Ambon sama orang Jawa beda banget ya. Beda banget. Orang Sunda beda banget. Orang Sunda itu kan overall kulitnya lebih terang, terus rambutnya lurus, terus bahasanya beda, problem solvingnya berbeda, cara. Kalau orang Ambon tuh kan terkenal semua tuh selesai harus konfront gitu, lewat physical. Straightforward. Tapi kan kalau gitu ya. orang Sunda kan tidak seperti itu ya. Ada metodologi di mana yang mereka pakai nggak seperti itu. Nah, tapi kan kalau masalah itu kan nggak bisa hilang begitu aja lewat cuman 3 generasi atau 4 generasi atau berapa, masih ada gitu kayak tadi ada rekaman genetiknya yang kebawa lah ya kalau kata Iya. Ipit di episode 1. Nah, jadi kalau gue lihat sih sebenarnya salah satu yang mempengaruhi waktu kecil itu berarti gue kan tinggal di wilayah orang-orang umum lah ya, orang-orang nggak bukan yang kok tetanggaan semua orang Ambon gitu. Iya. Karena kan perpencar Campur ya. lah Jadi ya. mau nggak mau kan harus adaptasi, bener nggak? Kayak main keluar. Pertama kan paling gampang nih keluar, lu kulit warna, terus nama Vincent. Nama iya. Kayak kan teman-teman gua mah namanya kan nggak ada yang ke barat-baratan ya. Nah kan kalau orang timur mah terkenalnya seperti itu. Nah itu tuh udah cukup berpengaruh sih. Ini setelah sekarang serang dilihat sih. Ternyata itu tuh ada proses adaptasi yang terus-terusan. Berusaha untuk fit in. Nah itu kan sebenarnya kemampuan untuk adaptasi itu kan harus pelajari ya. Iya. Pelajari Harus observasi observasi gitu kan. betul. Observasi ini orang-orang tuh dari mana sih, ini orang-orang tuh mainnya apa sih, bahasa pertama. Oh berarti gua harus bisa bahasa Sunda. Lama-lama kan berubah tuh logatnya, jadi lebih ke dekatnya ke bahasa Sunda, terus ngerti bahasa Sunda itu kan salah satu katakanlah currency buat masuk gitu, untuk bisa fit in tuh bahasa. Akhirnya lu bukan orang lain, nggak mungkin kan gue tiba-tiba ganti nama, bener nggak? Tapi nah itu nama tuh jadi kayak satu identitas. Kayak pertama lu bukan orang Sunda yang pasti, kedua pasti lu Kristen yang berbeda. Overall kan banyaknya orang Muslim ya di wilayah Jawa dan apalagi Sunda. Nah akhirnya itu tuh kayak berarti pasti harus punya cara-cara. Nah itu tuh kan continuous ya, terus-terusan harus adaptasi. Misalnya masuk SD, nah untungnya sih bukan untungnya, salah satu yang pengaruh tuh sebenarnya di SD sampai SMP tuh gue masuknya sekolah Katolik. Oke. Itu tuh strict banget kan, kayak ada karena kan aturannya kalau sekolah Katolik tuh memang itu mah ya pada tahu lah mungkin Sobat Sela semua tentang gimana sekolah swasta dan sekolah aturannya strict. Nah di situ memang gue jadi kayak lebih homogen lah katakanlah dalam background agama ya, religinya. Tetap sama-sama yang Katolik sama yang Kristen. Jadi kayak terus banyaknya orang Chinese di situ. Terus paling orang Chinese, orang Batak sama orang Ambon lah. Cuman kan itu kan overall yang pasti ya ada beberapa hal adjustment di situ tapi nggak terlalu besar. Oke. Misalnya tapi pertemanan dan lain-lain. Nah baru masuk ke SMA. SMA itu negeri. Padahal pengennya ke swasta. Karena kan nih overall kalau orang di setting dari awal pengen sekolah swasta gitu. SMA-nya tuh pasti pengen swasta sebenarnya. Iya. Karena udah ngerasa nyaman, teman-teman gue udah di sana, dan biasanya SMP kelas 3 tuh kan SMA-nya nyambung ya. SMA-nya biasanya ke sama lagi gitu. Iya. Cuman pindah sekolah. Nah, gue kan nggak pengen juga sih. Cuman dulu tuh gue inget banget nggak bisa lah sekolah ke situ karena ekonomi kan berubah tuh. Iya. Di 99 2000-an tuh. Lagi jadi moneter kayak ya. sekolah swasta tuh mahal banget. Jadi opsinya cuma sekolah negeri ya. Masuklah negeri. Dulu tuh negeri inget banget gue masuk tuh 8.000 apa 9.000 SPP-nya. Kebayang nggak, murah banget. Waktu itu gue lulus SMA kelas SMP kelas 3, SMA 9, negeri 9. SMP gue tuh 50.000 uang sekolahnya. Kebayang. Jadi ini 1/5-nya ya. 1/5-nya itu aja udah kaget gitu. Gue begitu masuk, gue pikirnya, jadi bisa, ini bisa diambil kali ya, gitu kan. Itu biasa 50.000 mah untuk 5 kali gitu.
kayak nggak ada rasanya gitu. 7.000 pokoknya gue lulus tuh 11.000 aja lulus. Nah dari situ tuh udah mulai kaget lah masuk sekolah. Itu adjustment cukup besar juga. Berarti Kayak misalnya, awareness terhadap kondisi sosial tuh oh sebenarnya iya, udah dari itu yang kecil pasti ya. gue hitung dulu pertama. Jadi gue datang ke satu tempat yang gue hitung observasi ini orang di mana, pintu masuk di mana gitu. Jadi kayak misalnya ini orang sukanya apa, kayak otomatis gitu dulu karena itu kan self defense mechanism lah ya untuk ada fit in. Nah akhirnya jadi mulai dari situ itu tuh kayak otomatis begitu masuk tek ini lihat langsung, oh ini pintu gerbangnya di sini, ini teman-temannya kayak gimana, jadi kayak ada klasifikasi gitu di kepalanya. Oh ini langsung mulai bikin trial gitu seminggu pertama ini pelajari gimana sih kondisi di kelas gini. Nah biasanya pas itu tuh bener-bener tabrakan banget Pit. Kayak contoh aja waktu SMP gua baris, tapi waktu SMA tiba-tiba nggak ada baris gitu, tiba-tiba masuk kelas aja duduk bebas. Gua mah nggak biasa duduk bebas Pit. Duduk teh harus ditungguin. Harus di tempat itu ini gitu tuh ya. bisa duduk yang tiba-tiba duduk di depan, tiba-tiba duduk di belakang. Terus ke WC boleh bertiga, berempat terus nggak pulang lagi boleh. Kalau dulu waktu gue di sekolah Katolik harus sendiri kalau lu nggak pulang 5 menit dicari, disikat. Aku kayak gitu. Ke WC ya Bu, udah aja nggak balik lagi. Iya itu. Gue pikir tuh ini aneh banget, ini kayak kultur yang beda banget. Nah itu memang observasi cara, mungkin waktu itu mah belum ngerti antropologi dan lain-lainnya. Walaupun waktu SMA gue suka banget antropologi. Terus kenapa nyasarnya ke seni? Nah jadi gue tuh memang suka gambar dan lain-lain dari SMP lah ya, SMP SMA. Nah SMA tuh cuman padahalnya gue pengen masuknya IPA. Karena ada arsitek. Karena seni rupa tuh nggak pilihan pertama gue. Pengennya arsitek karena arsitek Unpar gue pengen. Jadi gue kan harus. Nah kenapa suka? Itu sukanya fisika karena fisika tuh ada gambar. Walaupun biologi ada gambar, tapi gambarnya tuh gambar di buku, bukan lu gambar. Bener nggak? Adalah paling praktikum dan lain-lain, tapi nggak yang kalau waktu itu tuh kalau fisika tuh katrol, terus lensa, terus kan itu ada gambar-gambarnya. Nah itu tuh menarik, tapi memang nggak masuk ya karena memang nggak cukup ya, cuma bisa gambar doang gitu. Lu juga mesti ngerti ya gitu. Tapi gue dulu tuh cuman nggak masuknya tuh di kimia karena kimia nggak ada gambar. Nggak ada gambar dan itu paling males gue menghitungnya stoikiometri dulu tuh kan. Stoikiometri. Nggak sanggup lah pokoknya mah. Jadi masuk IPS di kelas 3. Nah udahlah IPS kan kayak masuk ke dunia yang paling wah udahlah gitu, katakanlah yang kayak tadi kita ngomong di episode 1 IPS anak-anaknya bebas gini-gini. Itu kan udah kebanyak. Kelas 1 kelas 2 tuh gue pikir udah bebas banget ya. Gue malah pengen masuk IPS. Banget. Kelas 3 ini makin brutal, makin jadi nggak mikir. Cuman antropologi itu menarik karena ada beberapa studi yang memang perlu lu observasi. Kayak case study-nya tuh, case study ini mah case study yang kayak di otak gua tuh gampang banget gitu. Mikirnya ini logiknya dapat langsung. Karena mungkin aware-nya udah terbangun ya dari kecil. Betul. Awareness sosial life tuh udah terbangun. Jadi begitu kasih kayak ada di situ kan suruh kelompok-kelompok gitu, Pit. Terus gua disuruh, ya ini mah gampang banget atuh kata gua ngertinya. Nah akhirnya tiap kelas tuh gue memang aktif banget. Dulu tuh kalau nggak salah antropologi gue 9 gitu nilainya. Antropologi terus ada sosiologi kan dulu. Sosiologi enggak karena gue nggak terlalu tertarik sama si strukturnya ya, struktur sistem di dalam si sosiologinya. Nah akhirnya ya itu seni rupa muncul tadi enggak sih, memang begitu masuk IPS gue nyari lagi nih apa nih yang bisa masuk, yang bisa gambaran. Seni rupa nggak ada lagi. Nah, akhirnya ya udahlah karena kan seni rupa tesnya tes sendiri tuh, nggak UMPTN dulu, nggak SNMPTN. Jadi gue udah aja nggak perlu belajar yang lain, bener nggak? Betul. Lupakan pelajaran yang lain, jadi gue mah fokuslah pada menggambar. Akuntansi gue nggak pernah masuk kelasnya, pokoknya gitu aja. Pokoknya cuma antropologi aja yang gue masuk tuh. Sisanya gue mah mikir kayaknya mau tes FSRD. FSRD mah kan nggak perlu belajar, nggak perlu yang kayak teorinya IPS kan ya. ditanya dia cuman bahasa Inggris, bahasa Indonesia, skolastik sama bahasa sama gambar. Ya gue pikir bisa lah 3 itu mah nggak perlu gimana. Nah akhirnya memang dari SMA tuh masuknya pengen seni rupa, dan di kelas tuh kerjanya tuh ngegambarin tangan, tatoan gitu. Biasanya kan anak-anak tuh pengen ganti-ganti tato gitu tiap hari, jadi gue ganti-gantiin gitu tiap hari. Ya itu sih kenapa pengen masuk seni rupa, karena memang bisa gambar itu aja. Walaupun ternyata nggak cukup juga.
bisa Oke. gambar doang. Ternyata hatinya tetap ke antropologi. Ternyata ujung-ujungnya ya, ternyata backgroundnya kan cara mikirnya sebenarnya masih pakai itu sebenarnya ya. Dan disiplin yang paling cocok seni rupa ada, antropologinya, antropologi seni ada. Cuman kalau antropologi yang antropologinya ya menurut gue tuh kayak fit innya gampang banget gitu. Karena walaupun ada teori-teori yang mesti dipelajari ya, cuman nggak menderita gitu Fit. Kalau gue misalnya berangkat biologi gitu. Gitu. Tapi tetap sejalan kan? Maksudnya dari seni ke antropologi Dekat Fit, dekat. jadi Dekat, dekat, masih dekat, masih dekat. deket ini. Apalagi praktek seni rupa yang gue lakuin itu mah butuh banget etnografi kalau kalau di antropologi. Oke. Jadi yang gue lakukan sebelum masuk antropologi adalah proses etnografi. Nah gue tahu waktu mulai ketemu sama antropolog, dan antropolog itu bilang, oh yang lo lakukan tuh etnografi Sen. Sebelum mempelajari antropologi bahkan itu udah Sebelum dulu tuh si Ginan temen gue, anak RC, dia bilang pertama, lu tuh etnografi itu tuh yang dilakuin. Oke. Terus ke luar negeri, waktu itu ke kampus antropologi di sana yang ngundang. Terus dia bilang, oh yang lo lakuin tuh etnografi ini. Jadi mereka menteorikan apa yang gue lakuin gitu. Oh ternyata menarik juga ya ada. kalau memang dari awal sudah mempraktekkan itu ya teori-teori antropologi secara tidak langsung nih. Kenapa merasa perlu sekolah lagi antropologi? Nah karena menurut gue tuh yang gua lihat tuh beberapa karya gue itu lebih mudah jika gue menjelaskannya kalau gue tahu term-termnya. Oke. Karena pertama juga ada ruangan di dalam antropologi yang nggak kayak explore gitu sama antropolog di Bandung katakanlah ya, visual antropologi itu. Sedangkan gue sudah melakukan tapi teorinya nggak tahu nih. Gue tuh pengen banget kerja sama antropolog, cuman kan gue nggak bisa berharap 100% sama mereka ya. Jadi gue mesti masuk nih, gue mesti tahu cara pikirnya gimana. Terus dan benar ternyata mata kuliah yang gue pelajari sekarang itu bener-bener langsung nambahin ilmu gue cepet banget. Karena kan gue udah satu titik nih, gue cuman butuh satu slot lagi nih. Sebenarnya vocabulary, nemuin kata yang pas gitu untuk ngejelasin separagraf karya gue yang seperti A, ternyata cukup misalnya pakai etnobotani gitu. Etnobotani ya. Langsung dapat gitu logiknya kan. Logik itu sebenarnya walaupun jadinya gampang nanti waktu gue ngomong, gue tuh bisa pakai term itu gitu untuk yang lu maksud itu Sen, bukan tiba-tiba gue ngalor ngidul kemana-mana. Gue sih selalu ngelihat seni rupa terlalu ngalor ngidul ya. Ngobrolnya tuh muter. Sebenarnya itu tuh bisa di pack gitu sama satu, mungkin pakai disiplin lain. Iya. Gitu. Nah, gue lihat kalau gue belajar, gue akan ngerti cara pikirnya yang adalah kronologis dan sistematisnya gaya akademisi, gaya sains gitu. Tapi juga si term-term itu jadi lebih cepat aja, lebih karena gue pernah pengalaman gini di luar negeri, mereka tuh bikin diskusi terus gue gak ngerti ini ngomong apa sih. Setelah 20 menit gue baru ngerti, setelah mereka ceritain banyak, term yang lu pakai itu artinya ini, dan itu tuh rata-rata social science yang mereka pakai, sosiologi, antropologi. Nah setelah gue kuliah antropologi, baru bener paham. ternyata lu tuh pada pakai konsep pikir ini. Jadi sebenarnya mempercepat waktu gue sih untuk mencerna informasi dan juga gitu. menyampaikan mungkin dan menyampaikan. Jadi kalau gue ngomong di sana tuh nggak perlu ngobrol 20 menit, 5 menit itu udah beres gitu. Iya. Itu kan butuh belajarnya. Iya, Kalau di seni rupa atau belajar sendiri bisa, cuman gue tuh mikir kemarin pandemi ya, 2 tahun nggak akan kemana-mana nih. Ya udah aja gue 2 tahun abisin buat S2 gitu, sekolah iya, lagi. benar. Daripada pandemi 2 tahun nggak ngapa-ngapain ya gitu. Ini mau lulus pandemi beres, dapat ijazah. Iya gitu. betul, bagus tuh memanfaatkan kesempatan. Memanfaatkan itu daripada gua nggak ngerjain apa-apa gitu. Walaupun nggak apa-apa, masih nggak ngerjain apa-apa, cuman gua pikir kalau 2 tahun terus tiba-tiba ini bisa pergi-pergian lagi, kan udah bisa pakai artis / antropologis itu. Iya. Kalau sebelumnya masih artis. Gitu. Nih mau nanya nih, kalau tadi kan kalau gua kan ini ya berangkat dari natural fenomena, mempelajari life science, mempelajari hal-hal yang ada di alam gitu. Lalu ada ketertarikan ke arah sosial. Kalau Kak Vincent sendiri gimana? Memandang natural fenomena kaitannya dengan sosial. Kalau gua mah yang tadi kita bahas sebelumnya sih tentang si nurture itu. Itu tuh yang gua observe ternyata selama ini. Jadi sisi-sisi luar manusia yang bikin orang seperti itu, atau sisi yang kenapa bikin gue punya seperti ini.
Gue tuh pay attention banget sama titik-titik itu. Nah itu kan masalah nurture ya, masalah saya lahir di mana, saya lahir di mana, tinggal di daerah mana, di Bandung spesifiknya tinggal di mana, dengan tetangga seperti apa, dengan kultur di situ apa, terus ngomongin agama yang overall di situ apa, ternyata menentukan si Vincent yang punya perilaku seperti ini. Jadi kalau gue tuh salah ngelihat si hubungan si science itu adalah sisi yang tadi ya, netter lu misalnya katakanlah kalau contohnya gini, lu dilahirkan berbakat punya otot yang bagus untuk pelari, tapi kalau lu tinggalnya di satu daerah yang nggak punya sistem atau pendidikan atau pengajaran yang menjadikan lu pelari tangguh, tetap aja nggak bisa lupakan gitu ya. gitu. Jadi secara bawaan atau bakat lu bisa banget menjadi seorang pelari. Diukur kan. Kayak sebenarnya kan kalau Indonesia misalnya katakan orang Papua tuh bagus untuk berlari karena fisiknya oke. Ya berarti kan sebenarnya move-nya harusnya ngebangun fasilitas atletik di sana kan. Nah, itu yang sebenarnya gue selalu lihat, dua hal itu tuh ya oke lu dibangun seperti ini, tapi itu ngaruh banget sih, pengaruh di luar tuh bisa berefek, apalagi kalau udah ngobrol sama kalian ya bagaimana genetik bisa berubah tuh. Gue pikir dulu cuman sifat, cuman apa, ini tuh bisa sampai ngerubah genetik dan lain-lain dan semua, dan lu melahirkan generasi berikut yang seperti itu berbeda lagi atau penyesuaian itu. Nah kalau gue lihat sih itu Pit, makanya menarik banget kalau selalu gue ngelihat sih faktor-faktor di luarnya si orang-orang. Jadi kalau gue nanya tuh memang selalu lahir di mana gitu ya, background story, makanya waktu Ipit mau bikin foto itu, buat gue tuh ini pertanyaan ini penting. Iya betul. Kalau Ipit gak cerita tuh gue gak akan bisa nangkep si capturean si yang mau mau. Nah tapi kan itu kan susahnya tuh, itu kan pasti ngomongin hal yang personal ya. Iya. Mau nggak mau, nah makanya memang akhirnya agak harus memang trust dulu dan lain-lain. Nah makanya salah satu karya gue tuh salah satu hal yang paling penting dari semua proses berkarya gue, kalau berkarya seni rupa, trust. Jadi gue selalu bikin orang gimana lu trust dulu sama gue, baru gue kan bisa petain ya. Iya. Kayak permasalahan masyarakat misalnya urban di kota Bandung, di wilayah Pulau Sari, permasalahannya apa, bisa aja sih yang selihat, bener nggak, oh kumuh ini itu mah normal ya, tapi kan permasalahan deep kayak hal-hal tentang single parent yang situ, itu kan butuh observasi dan butuh trust itu, sehingga dia bisa cerita, gue tuh pengen difoto sama lu Sen, tapi iya tapi gini itu kan mulai trust. Terus itu tuh learningnya jadi berdua gitu, gue berubah dia berubah gitu. Oke, sip. Sebenarnya masih banyak nih masalah nature and nurture ya. Nanti kita masih mau tanya lagi lebih banyak. Asik. Mungkin di segmen berikutnya ya. Yoi, siap. Yuk, sampai ketemu lagi. Oke, masih bersama kami di sini. Iya, sobat semua. Mau melanjutkan yang tadi nih. Waduh, iya Pit. Tadi tentang mana, Pit? Nurturing ya. Nurturing atau di lingkungan. Ya. Dan juga kaitannya dengan natural phenomena. Natural phenomena ya. Kalau misalnya di antropologi sendiri nih, ini out of my curiosity aja ya. Okay. Walaupun gue masih belajar nih antropologi, jadi gue berusaha bisa jawab ya. Gak apa-apa. Jadi out of my curiosity. Kalau di studi antropologi sendiri, memperhitungkan nggak sih tentang natural fenomena atau potensi natural seseorang gitu? Iya, betul, menentukan, tapi mungkin nggak sedalam itu ya. Tapi lebih mungkin hal-hal yang terlihat aja sih. Karena kan hubungannya tentang perilaku orang itu terhadap itu ya. Kalau yang Ipit pelajari kan natural fenomenanya dalam lagi ya. Iya, ke dalam lagi gitu. Kayak kalau tumbuhan tuh di dalam si tumbuhannya. Iya. Yang sebenarnya kalau katakanlah masyarakat nggak lihat. Dia kan lihatnya pohonnya apa aja. Kalau gue lihat yang paling masuk ke dalam itu tuh ekologi manusia sama etnobotani. Itu studi ekologi itu memang belajar tentang mereka tuh bilang kalau manusia itu memang terpengaruh sama lingkungan di mana mereka berada. Itu tuh saling mempengaruhi lah. Manusia mempengaruhi itu mempengaruhi manusia gitu. Nah, jadi kalau dilihat di si antropologi sendiri sih di sebelah situ Pit ngebahasnya. Cuman kalau gua lihat garisnya sampai yang kelihatan. Misalnya yang kelihatan atau gini contohnya. Kelihatan terus bisa dirasa. Kayak kan katakanlah bisa jadi obat. Nah, itu nanti berubah menjadi pengobatan tradisional. Terus kalau
mangga manis dinamakan jadi namanya arum manis dan nanti berhubungan sama penamaan gitu. Kalau gue lihat studi manusianya sampai ke arah situ. Sampai ke Tapi juga memang ada yang memang kalau di researcher banyak yang ngitung kayak karbonnya berapa. Itu kayaknya udah masuk ke lebih dalam lagi. Cuman itu memang kalau yang gue lihat awalnya tuh yang dipelajari adalah apa yang kelihatan dulu. Nah, kalau Kak Vincent sendiri kenapa sih bisa tertarik gitu? Kenapa bisa tertarik ngobrol sama aku Nah, misalnya? gitu. Jadi Maksudnya kenapa bisa menurut Kak Vincent nih ah, apa sih gitu apa kaitannya atau apa sih yang membuat itu oke. tuh jadi Kalau menarik yang gue gitu? lihat sih yang menarik sebenarnya yang tadi si garis tadi gue tuh selalu lihat garis-garis limit-limitnya di mana. Kayaknya antropologi akan sampai sini deh limitnya sama yang kelihatan. Tapi beyond itu apa sih? Dan nggak? Apakah ada pengaruh lain selain itu? Nah, tapi kan gue belum tahu nih apa di sebelah sananya ya. Nah, kebetulan aja ini memang semesta Semesta kehendak mendukung ya. kita kayak gue pindah ke tempat ini terus akhirnya di bawah kalian buka. Tadinya kan kalian nggak akan tinggal di sini kan? Iya. Maksudnya akan bikin Nggak akan bikin lab kalian di sini. Terus tiba-tiba Tepu nanya ke gue lagi mau bikin lab nih gini-gini. Kita tuh punya lantai di paling bawah tempat dapur tapi kita tahu kayaknya nggak akan pernah sering dipakai. Dan coba aja lihat yang di bawah. Pertama ngelihat, wih oke nih gimana? Ya gue tanya dulu Ewing untuk share ini bisa nggak di share bertiga gini. Dan akhirnya boleh. Nah gak lama kan Ipit datang tuh. Iya. Ini bakal ada Ipit gini-gini. Nah, terus gue ngobrol. Karena kan sama Tepu udah ngobrol ya. Tapi wilayahnya seni rupa dan ketertarikan nama dia biologi ya. Jamur dan lain-lain. Nah terus kan dia lagi sekolah lagi juga tuh. Jadi kita ngobrol di situ. Cuman begitu ngobrol sama biologi dan ngobrol sama Ipit. Karena mungkin di satu frekuensi yang sama tentang bertemu di tengah itu tau gak? Jadi Ipit karena juga udah pernah dengan seni rupa jadi tahu cara pikirnya seniman atau cara kerjanya gue jadi karena gue pernah ada di antropologi dan sedang di antropologi jadi tahu cara bikin jarak sama seni rupa. Nah gue tuh ngelihat memang ternyata pengaruh-pengaruh yang luar biasa gitu dan pengaruhnya tuh bisa sampai ke level sel itu yang waktu kita ngomong dan Ariely tentang behavior ya. Tentang behavior decision making gue pikir dulu tuh kan kita selalu mikir itu waktu itu gue lagi mikirin tentang pengaruh visual terhadap pemilihan makanan atau nggak di sosial media. Sosial media. Kita lagi terus kita ngobrol kan Ipit terus bilang terus ternyata riset Ipit awalnya tuh sel tuh ternyata bisa diarahin gitu ke Decision makingnya bisa diarahin. Iya, jadi gue pikir kalau manusia aja sekarang punya kayak gini, kalau sel aja seperti itu dan memang sel berkomunikasi kayak kita obrolin sebelumnya di episode sebelumnya, sekarang manusia bisa kayak berarti ini ngaruh semua ya. Berarti ada dunia yang belum kejelasin gitu di kepala gue. Nah, begitu ngobrol tentang si sel itu, terus ngobrol kemarin rekayasa genetika dan lain-lain dan gue selalu lihat ini pengaruhnya pada humanity apa ya, pengaruhnya pada yang gue lagi kerjain sekarang. Misalnya kalau decision making kan ternyata jawaban satunya ternyata memang iya bisa diarahin si sel tuh. Bisa. Berarti iklan-iklan di YouTube, di Instagram itu adalah salah satu usaha menggiring, bener nggak? Betul. Logiknya sama kan? Sama. Cuman penerapannya ini lebih ke masyarakat, manusia. Jadi hoax di masyarakat itu tuh sebenarnya bukan logiknya, informasinya bisa didapat dari yang Ipit riset. Bisa. Bener nggak? Bisa. Oh, gue tinggal naruh hoax, lu bisa diarahin ke misalnya kerusuhan atau apa. Betul. Masyarakat Logiknya yang sama ya. logiknya sama. Nah itu jadi gue pikir wah ini menarik bisa nih ternyata dan memang cara kita ngobrol di sini kan saling kasih tahu ya semua cerita-cerita dan kalau gue pikirin setelah kita ngobrol-ngobrol tuh ternyata mirip-mirip juga ya dan itu kan jadi pengen ngobrol lagi dan pengen oke gue bisa sampai satu titik ini Ipit sampai mana nih kita ketemu di tengah gitu jadi gue ternyata tuh sel tuh seperti ini nanti gue akan cerita efek ke masyarakatnya gimana. Iya betul. Efek detailnya seperti masyarakat gimana. Nah itu tuh jadi kayak pertama jadi nggak capek karena gue nggak perlu lagi dalam penting mempelajari cuman tahu itu aja sebenarnya limit kamu di mana sampai itu terus abis dari situ cari orang yang memang udah itu tuh 10 tahun ya belajar menurut gue kayak gini kalau gue pengen belajar kayak gitu juga anjir 10 tahun aduh disebut terus. Iya maksud gue lama banget gitu gue menghemat waktu gue gimana bener nggak. Iya nah, betul. Jadi ya udah aja berarti kan ya udah aja itu kan langkah berikutnya adalah kolaborasi bener nggak. Betul. Akhirnya
di kreditnya jadi berdua bukan sendiri gitu atau bertiga atau berapa, itu kan jadi bekerja sama ya, sel aja bekerja sama dan berkomunikasi, bener nggak? Betul. Nah itu kalau ini dan kebayang nggak, jadi saya punya term lain gitu untuk menceritakan tentang pola kerjasama di masyarakat, sel aja kerjasama apalagi lu gitu, itu kan sebenarnya bisa belajar dari si biologi Si gitu. natural Makanya fenomena itu tertarik, ya. belum lagi ngomongin kemarin genetik genetik yang aduh Tapi CRISPR. memang sebetulnya deket banget sih. Ya. Kayak saintis juga butuh belajar Iya. tentang etik dan belajar tentang sosial, Betul. sudut pandang dari sosial. Dan sebetulnya perlu juga ya memang Ya. orang-orang sosial mempelajari natural fenomena Betul, gitu betul. kan. Perlu banget kalau menurut gue mah itu, asal konsepnya kerjasama ya. Kadang kan kita tahu lah yang si Ipit kerjain lah, paling kan gini-gini doang gitu. Nah kalau udah ada keluar gitu doang, itu nggak akan Itu jadi ego ya. nggak akan works itu, karena kamu akan nggak mau nanya, nggak mau ini. Karena kalau menurut gua mah, gua nggak ngerti nih sampai kayak genome editing yang itu ya. Iya. Itu kan gua pengen nanya terus kan, kayak kemarin nonton lagi, gua nanya Pit ini gimana Pit, lu mesti jelasin ini bisa nggak nambah ini, bisa, gila juga ya. Terus gua nonton lagi, jadi sekarang tuh lagi nonton itu Pit, gue lagi nonton itu. Nanti bisa kita bahas Nah tuh. nanti gue pengen nanya lagi, gue tuh kayak ada Pit ini gimana Pit, ini kemungkinannya gimana. Nah udah, sebenarnya itu sih, jadi menurut gue tuh nggak mungkin gitu-gitu doang, karena ada effort yang lo lakuin untuk belajar satu disiplin gitu. Jadi kalau gue pikir satu titik gini, ya lu nanya aja ke orang lain, ke misalnya ke Ipit untuk ngejelasin si wilayah ini. Oh berarti gue butuh misalnya meminjam, atau kita sama-sama tahu, oh kan nanti gue akan quotes. Iya, mensitasi gitu ya. Mensitasi. Nah ini tuh kata temen saya yang kayak gue lagi artis talk gitu misalnya, gue tuh ini gue bicara sama ini, gue mensitasi dia itu adalah ini, dia menyatakan nih dari sini gue akan ngomong gini. Nah itu kan sebenarnya salah satu bentuk kerjasama yang bagus ya, daripada gue nggak nyebut apa-apa terus gue ngomong aja gitu. Itu kan salah satu, ya itu sih pertama mah, asal Jadi jangan lebih komprehensif juga kali ya terus kalau jangan kita bilang mempelajari sesuatu. gitu-gitu aja lo, social science mah gitu. Jangan, kalau lu percaya aja orang itu mah lebih dalam pasti tahunya Iya, gitu. betul. Dan ada spektrum atau ruangan yang lu nggak tahu gitu. Gitu Pit. Tapi kalau misalnya dari kacamata seniman atau antropologis gitu ya, atau dua-duanya bahkan ya, Oke. tentang nature versus nurture gitu. Mana sih yang lebih penting? Mana yang lebih punya peranan lebih gitu? Kalau gua nih ya, kalau Iya. gua mikirnya pertama nature pasti awalnya, tapi berkembangnya nurture. Karena walaupun waktu si anak ini dikandung katakanlah, environmentnya ngaruh juga bener. Iya. Tapi kalau secara gampangnya sih, sebenarnya lebih gampangnya gua mikir ya, gua akan mikir pertama natur dulu, nanti nature, nanti bolak-balik gitu. Karena runutannya aja di kepala gue, supaya kita janjian dulu nih, kita ngomong bayi lahir dulu sampai dia gede. Iya. Nanti baru dibahas nih bayi ini tuh punya nurture kayak gimana. Tapi secara pikiran gue pasti gue mikirnya gitu dulu. Kalau gue mikirnya selalu stepnya gitu. Walaupun yang tadi dibilang kan bayinya bisa tinggal 5. Iya, tapi itu mah mempermudah gue berpikir aja. Itu sisi seniman biasanya gitu. Kalau nggak tahu biasanya, gue tuh selalu mikir kayak gitu. Kronologisnya gimana, ini gimana, gue bikin batasannya gitu. Kalaupun nanti ini ternyata berpengaruh nggak apa-apa, tapi untuk melangkahnya jadi lebih gampang gua. Iya. Karena gua tahu ini belum ajak. Dan yang paling mudah terobserve itu kali ya, Itu dulu. si proses nurturingnya ya. Betul, itu paling mudah ke observe. Kan kalau ke dalam harus dipelajarinya lebih lanjut itu dia, gitu. betul. Jadi kalau gue pasti gitu, nanti baru balik lagi setelah ngobrol sama Ipit, ngobrol sama antropologis, ternyata bisa dirombak lagi semua itu, dan ternyata bukan linear tapi sirkular gitu semuanya. Jadi ini saling mempengaruhi yang ini. Nah, tapi cara pikir gue pertama dilinearin dulu, supaya gampang dulu aja ke talentnya gitu. Oke. Kaget. Kaget. Mau lanjut aja nih? Lanjut gimana? Lanjut. Oke. Kalau misalnya menurut Kak Vincent nih, proses nurturing itu tadi kan penting banget nih ya dalam sudut pandang seniman dan antropologis gitu kan. Dalam pembentukan karakter, sudut pandang yang kayak gitu juga nurturing itu lebih berperan ya. Kalau kata gue iya banget. Salah satunya edukasi. Kita sama nih di dalam sisi ini. Dalam sisi itu ya. Sepakat pada hal edukasi, karena
Ya ada edukasi itu ada di rumah, ada di sekolah ya. Kayak mungkin anak itu bahannya memang pintar atau bahannya biasa aja atau gimana kan katakan ada gitu ya secara lahirnya gitu. Tapi kan edukasi bisa bisa accelerate atau di-accelerate sih itu Iya. kan. Kayak Ipit kan sebenarnya lahirnya seperti A. Kalau nggak ada si nurture yang benar, mungkin nggak akan accelerate sampai kayak sekarang, benar nggak? Nah menurut gua tuh salah satu yang paling gua selalu concern itu adalah pendidikan. Bagaimana lu dipaparkan informasi yang tepat dan dengan cara yang tepat. Kayak misalnya setiap orang tuh punya pola belajar yang Betul, sama, setuju. beda gitu. Kayak kalau di kelas kan dulu, aduh, gue tuh nggak bisa, gue mah harus diskusi, harus kelompok, harus debat, Iya, baru baru cepet dapet. ngertinya. Tapi kalau gue disuruh akuntansi ngitungin uang orang gitu, gue ngitungin dari belakang dulu, Pit. Jadi kalau akuntansi itu kan hasilnya ada, terus lo harus ngisi kan, Iya, debit kredit. Gue mah nanya dulu ke temen gue hasilnya berapa. Gue tulis ininya mah ngarang, Pit. ya ampun. Jadi kebayang nggak kalau perusahaan kayak gitu udah kena Kena KPK. KPK, Ya itu sebenarnya karena memang kurang excited aja sih dalam hal kayak gue tahu di situ ada diskusi dan ada debat yang menarik ya untuk paham itu, cuman nggak diakomodir. Tapi nih ya, Gitu. kalau misalnya dari diri sendiri nih, dari Kak Vincent, punya bakat seni. Iya. Menurut Kak Vincent itu dari nature or dari nurture-nya? Talenta itu Kalau menurut Kak Vincent datangnya dari mana sih? eh, si talenta ya, tapi sayang kita udah ngobrol sih, Pit. Gak apa-apa kan yang lain belum. Iya. Kalau sebelum gua ngobrol sama lu itu kayak out of nowhere. Oke. Itu kling kayak Tuhan memberikan kayak Gifted gitu. gifted dalam idea kayak gimana ya lu dapet ini kayak ada satu orang yang ngasih gitu, bukan diturunkan. Tapi setelah kita ngobrol ternyata kan itu ada diturunkan, bener nggak? Itu kan ada yang tadi jalur ibu itu. Kalau gue lihat sih akhirnya kalau kecenderungan ya itu mah pasti diturunin. Itu mah ada. Memang ada ya, itu. inherited gitu ya Inherited, dalam gitu. keluarga. Betul. Jadi jiwa seninya tuh memang sudah Iya, by iya. nature Iya, tuh sudah ada kalau nggak potensinya dari ya. generasi di atas generasi atasnya lagi gitu, nggak yang tiba-tiba muncul. Menurut gua jadi setelah kita ngobrol itu makanya gue bilang ini gara-gara udah ngobrol sih, jadi gua pemikiran gua jadi lebih terbuka dan Tapi terbuka. kan bisa nih, bisa nih diajarin gitu Bisa, ya. Kayak misalnya gue tuh nggak punya talenta dalam melukis atau iya, dalam iya. berkesenian gitu Iya. kan. Tapi terus diajarin selama bertahun-tahun Betul. gitu kan cara menggambar yang betul. Bisa juga kan? Bisa. Bakalan beda nggak kira-kira? Contoh aja ya, kalau sebenarnya nih ya menggambar itu kan itu memori otot sebenarnya, Pit. Jadi kalau Ipit mau bisa gambar yang mirip, Ipit ulang aja 1000 kali. Oke. Ototnya nanti tahu cara karena kan observasi juga tuh. Nah itu kan sebenarnya bisa diajarin dan bisa jadi gambar bagus. Cuman kalau kata gue beda dalam artian nanti dalam apa ya? Creating idea. Kalau ditanya gitu, Pit, kayak kosong aja gitu. Kalau kayak memang pemaknaannya walaupun dia memang secara profesional iya ya. Tapi kalau di observe secara personal, di wawancara, mungkin akan kebuka bahwa gue tuh sebenarnya nggak di sini. Cuma ini mungkin kalau mimpinya bapak gue harus jadi Seniman misalnya gitu. Walaupun gue sebenarnya pengennya jadi scientist. Setuju. Gitu. Itu kalau deep down ditanya, biasanya kalau yang nggak ada yang di by nurture, kemungkinan besar dia akan jawab seperti Jadi itu. ada kosong, ada gapnya gitu. Ada gapnya. Tapi mungkin juga serupa ya, kalau misal dia punya talenta tidak di nurture gitu kan. Ya. Kayak misalnya dia sebetulnya punya nih talenta seni gitu. Tapi jadinya biologi gitu. Iya, atau dia tidak pernah dapat kesempatan gitu kan untuk nurturing talentanya. Itu juga bisa ada gap kan. Betul, dan mungkin kecenderungan cara pikirnya yang gue lihat tuh sering kayak gue tiba-tiba relate tau nggak? Kayak lu kenapa cepet ya ngerti gue, padahal lu misalnya ngerjainnya akuntansi gitu. Iya. Tapi saat ngobrol tuh ada sisi kreatif, ada frekuensi yang sama. Yang itu yang gue sering ketemu beberapa orang sih, yang selalu gue pikir kayaknya kalau lu jadi seniman keren deh, gue selalu bilang gitu. Karena somehow si cara pikirnya tuh kayak statementnya atau enggak keluarnya tuh
dari corong, kok corong yang itu ya gitu. Gua nggak nyangka gitu lu keluar Oke. dari corong itu. Kalau mungkin gua pikir sih itu ada Sebetulnya sisi dia punya potensi, punya potensi gitu ya. gitu. Jadi sebenarnya memang potensi atau natural potential kalau dinurture dengan baik Ya, itu maksimal itu banget maksimal. gitu ya. Ya, Tapi si nurturing dan natural process itu juga bisa jalan sendiri-sendiri. bisa jalan gitu. sendiri-sendiri dan yang menarik tuh memang dia tuh saling Melengkapi. saling melengkapi dan bolak-balik tak 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 gitu. Kebayang kalau semua aspek Aha. kita dimaksimalkan baik natural Oh, iya. conditionnya atau nurturing Wah, conditionnya ya. Wah, itu Kalau kita kayak udah tahu potensi kita Oh, iya, apa, terus terus kita memaksimalkan gitu kan. maksimalkan terus ada pola nurturing katakanlah infrastruktur daerahnya gitu Mm-mm. memenuhi Fasilitas atau apanya. terus nutrisi Nutrisi. terus kompetisinya kayak misalnya katakanlah ya kompetisi kan bisa macam-macam ya tempat dia mengadu ilmunya. Wah, itu kalau disetting semuanya bagus dah itu limitnya jauh pasti. Iya benar. Kayak olimpiade yang gitu-gitu mah nggak jauh kalau menurut gua. Tapi ya memang itu kan akhirnya jadi ke policy ya masuknya. Nah, itu Dan jadi sistem edukasi kali ya. sistem edukasi dan policy. Nah, itu Nantinya harusnya gimana gitu Iya. harus menangani. dan kita kan semua di nurture sama policy. Iya Dari betul. lahir harus akte, Iya. harus ini, Bahkan harus SIM, harus iya. bahkan sebetulnya ya pola keluarga aja itu kan Ya. itu by policy ya. Iya, by policy. Terbentuknya. By policy. Kayak dari BKKBN apa dulu BKKBN, keluarga terus, berencana KB dan yang kayak gitu lain-lain itu itu kan kan sebenarnya policy, membentuk policy. persepsi pola keluarga yang tadi kayak apa namanya kayak karyanya Kak Vincent Ya, tadi kan. ah. Oke, itu dia menarik sekali ya. Menarik, Fit. Nanti kita akan kembali di segmen berikutnya untuk penutup Penutup sip. episode Ya. ini. Jadi jangan kemana-mana. Yoi.